Dulu Elders Garage sempat heboh karena bikin motor custom buat presiden. Sekarang mereka bawa Vespa Laos hidup lagi, tapi versi listrik. Bayangin, Vespa Classic XS 90 yang biasanya bunyinya klasik, sekarang bisa jalan pakai energi terbaru. Retro look, tapi sebenarnya futuristik. Penasaran gimana jadinya? Langsung aja yuk kita ngobrol sama Richard Andrea dari Elders Garage. Halo pals, Tuwilis kali ini lagi ada di Elders Garage. Nah, di samping gue di sini ada bro siapa? Richard. Bro Richard namanya. Perkenalkan, nama gue Richard, gue dari Elders Garage, dan kebetulan hari ini gue bawa motor SS90 yang ada di belakang gue. Apakah dengan yang model udah listrik di Vespa itu tuh ada kendala kah atau mereka ada komplain apa gimana gitu? Kalau kendala nggak ada ya, justru malah dengan mengkonversi ke listrik, kendala yang tadinya kita pakai Vespa tua di jalan bisa tiba-tiba mogok, terus pas isi bensin harus isi oli, pada saat dikonversi ke listrik nggak perlu lagi. Jadi maintenance-nya sangat-sangat simple banget, nggak ribet. Jadi semuanya berawal dari perjalanan kita mencari motor, atau kita biasa sebutnya skuter. SS90 ini jarang banget yang ada di jalanan. Kenapa nggak kita coba modifikasi motor yang menyerupai replika 1:1-nya SS90? That's why di sana kita coba mulai masuk ke fase R&D dan kita coba buatlah motor tersebut. SS90 ini model yang cukup dikenal banget. Jadi kalau main Vespa, orang pasti tahu, ini model yang paling top tier-nya lah untuk di Vespa. Bahkan even motor ini tuh ada Hot Wheels-nya. Oh gitu? Ya, karena langka kan motornya. Dan harganya di Indonesia tuh dijual dengan yang originalnya itu harganya sangat-sangat tinggi menurutku. Jadi ya ini banyak sekali peminatnya sih. Gue aja pertama kali datang ke sini, gue kira ini motor ya udah Vespa biasa gitu. Karena kan gue biasanya ngelihat motor listrik itu yang pada umumnya kayak gimana ya, kayak Matic kayak gitu kan gitu. Orang kayaknya nggak bakal tahu kalau misalnya ini motor listrik, sumpah. Ternyata pas gue tanya, ini motor listrik. Bisa lo kasih tahu nggak spesifikasinya? Boleh. Di Jadi ini sudah kita konversi dengan kit tipe Speedster. V2 bilangnya, itu tuh baterainya sendiri kapasitasnya 72 volt, 24 ampere hour, atau bisa mencapai jarak 60 km, dan dinamonya sendiri itu sudah 3000 watt. Jadi kecepatannya bisa sampai 85 km per jam. Nah, untuk terkait jarak, bisa kita upgrade lagi dengan tambahan baterai yang kita pasang di roda sampingnya. Jadi kan ada roda serep, ban serepnya, itu bisa kita alokasikan sebagai kompartemen baterai lagi. Dan jaraknya ini bisa tambah hingga up to 200 km. Oh, itu top speednya 200? Itu jaraknya. Jaraknya 200 km. Ya, kalau speednya 85. Top speed 85 itu? 85. Kalau untuk baterai sepertinya sudah maksimal ya, karena kan kita untuk melakukan konversi ini ada namanya regulasi yang harus kita taati atau kita patuhi. Jadi itu kalau nggak salah boleh spill dikit, tidak boleh lebih dari 5-7% dari bobot aslinya. Jadi untuk baterai dengan tambahan di ban serep yang kita buat itu sudah benar-benar maksimal, dan I think jarak 200 kilo buat satu kali trip itu sudah cukup jauh banget, pantatnya tepos tuh. Waktu itu sempat dibikinin konten juga sama teman-teman yang lain, 1:1 yang ori dengan yang elektrik, ya cuman beda di ini nggak ada knalpot. Oh berarti ini yang pengerjaannya selain di Elders ada juga gitu? Kita ada teman satu sih kolaborasi, jadi kita ngebuat ini nggak sendirian. Ada kolaboratornya juga buat bisa membentuk ini semua biar bisa jadi. Cuman dulu ini kan pada saat kita mulai, motor ini terkenal dengan harganya yang sangat fantastis kan. Jadi kita di sini niatan untuk bikin yang budgetnya yang ekonomis, atau kita bisa bilangnya harga pelajar, yang memang nggak terlalu pelajar-pelajar banget, tapi harga ini sudah menurut kita sudah yang terbaik untuk saat ini. Gue mau nanya juga deh, kesulitan di motor ini apa? Spare part pasti, karena Vespa itu kan motor tua, klasik kan. Jadi challenge-nya kita adalah gimana cara kita bisa memprovide spare part-nya yang bisa sesuai dengan motor yang kita bikin ini. Bagian tersulitnya di mana, bro? Bagian tersulitnya sebenarnya pada saat waktu pembuatan frame. Karena kan harus benar-benar presisi. Karena orang tuh entah kalau kolektor tuh bisa tahu aja ya, even kayak catnya aja kelihatan bautnya sedikit, oh ini cat teknik atau trik catnya ini salah. Jadi benar-benar harus
sesuai banget deh. Itu challenge-nya kita sih. Karena spare part itu sesuai dengan selera masing-masing pengendara. Ada yang maunya yang benar-benar full Orion, ada juga yang mau yang high-end sesuai dengan performance-nya mereka. Jadi ini kita benar-benar serahkan ke customer-nya. Tapi untuk standar awalnya kita pada saat motor ini jadi, itu kita sudah menggunakan spare part yang high. Oke bro, kita ke spare part nih gitu. Ya. Lo bisa kasih tahu nggak di sini nih ada spare part apa aja? Oke, ini tuh spare part kita masih menggunakan semua yang orisinil. Jadi yang kita bikin ini hanya bodinya saja, dan rata-rata sih kalau udah membikinnya motor SS ini pasti maunya yang high end. Oke. Ya, ada banyak banget lampunya, mereka upgrade. Speedonya mereka biasa pakai yang klasik atau Orion. Klaksonnya juga biasanya sudah pasti pakai yang Grabor dan lain-lain sih. Terus yang di bagian tengahnya itu? Tengah tangkinya ini, sama ini juga dibuat. Oh sama, dibuat Ya. juga? Mm-mm. Oke. Jadi menyerupai originalnya. Oh. Jadi pada saat ini motor masih menjadi sebuah rangka. Sebenarnya kan kit konversinya memang kita sudah ada kan. Jadi pada saat kita frame-nya sudah selesai, masuk naik ke pengecetan dan semuanya sudah diinstalasi, spare part-nya, proses konversi sudah langsung bisa berjalan. Seperti wiringnya, pemasangan bracket-bracketnya itu sudah bisa langsung berjalan, dan sistemnya ini karena plug and play jadi pengerjaannya praktis banget. Nah terus lo bisa kasih tahu nggak R&D-nya bro? R&D-nya itu pasti makan waktu banget, karena waktu itu kita tuh pengen bikinnya bener-bener persis. Jadi sampai kita motor aslinya ini, skuter aslinya kita 3D scan dulu, bener-bener sesuai presisinya, baru berani kita buat. Dan untuk bahan yang kita gunakan, kalau Vespa itu kan identik dengan kaleng ya bilangnya. Jadi ya bahannya pasti sama yang digunakan, dan challenge-nya ya di situ-situ sih, harus selalu sama. Spare part-nya juga kita cari, karena tahunnya kan udah tua banget, jadi nyari spare part-nya itu agak sulit, langka di Indonesia. Nah bro, lo punya kenangan gak sih selama lo nge-build motor gitu? Lebih ke apa ya bilangnya ya, challenge sih, karena ini tuh motor legenda banget kan. Top tier lah bilangnya, nggak mungkin kita bisa keluarin motor ini tuh yang asal jadi. Jadi bener-bener harus kerja keras banget buat nyari ini tuh sesuainya ini lebih baik seperti apa, lebih ke sana sih. Nah kan kita balik lagi nih, kesulitannya nih. Kesulitan di motor. Yang ini aja deh, motor yang ini. Yang ini nih ya? Ya, kesulitannya. Tadi kan udah tuh bagian frame kan? Tapi kalau dibilang kesulitan ya, karena mungkin kita teknisinya juga sudah profesional yang puluhan tahun buat bikin ini. Ya selama mereka dikasih ketokan sama besinya, jadi aja. Nanti dari sana mau jadinya seperti apapun ya, kita usaha gimana caranya biar bisa makin mirip. Jadi ya progresnya day by day. Nggak langsung jadi set kita jual, nggak, tapi ada progresnya dulu. Oh jadi seperti ini, kita improve lagi gitu sih. Nah bro, gue mau nanya deh, budget untuk bikin ini. Oke. Kisaran aja, kisaran, gak usah disebutin langsung segini gitu. 90-an pasti. 90-an kan? Ya, karena ini kalau customer Eldes pasti udah tahu kenapa harganya 94,6. Jadi ada satu motor di dunia Vespa itu yang dimunculin selalu limited edition. Jadi harganya itu mirip-mirip kita, seperti jenis motor itu. Jadi ya itu yang segituan sih, 90-an. Kalau untuk pengerjaannya bro? Pengerjaannya kebetulan karena motor ini banyak banget peminatnya, kurang lebih untuk membuat ini kurang lebih 1 bulan itu bisa 3 motor. Oh cepat juga ya berarti ya, nggak lama ya? 1 bulan 3 motor. Set. Karena proses konversinya aja cepat sebenarnya, 3 jam kan 1 motor. Hanya bodinya aja yang progres, apalagi mereka mau ada cat. Cat itu kan nunggunya lama, keringnya lama, furnish dulu. Gitu. Tapi itu 1 bulan itu termasuk cepet? Termasuk cepet ya, cepet banget. Bro, harapan bro nih untuk XS nih. Oke. Harapannya ke depannya gitu. Lebih banyak orang yang berani cobain motor konversi. Karena selain lebih nyaman menurutku pribadi, yang kedua ya kita bisa riding dengan bilangnya tanpa emisi, tanpa suara, tanpa emisi, ngecasnya juga nggak ribet dimanapun bisa. Dan pada saat dipakai toh nggak beda-beda banget sama
orinya sebenarnya. Cuman bedanya kita hilang koplingnya Hmm. sama rem kaki, sama suara sih yang paling hilang kan. Cuman setelah kita pakai nggak terlalu ini sih, karena gue kan tipe yang kalau riding naik motor pakai headset denger lagu, jadinya ya nggak terlalu inilah, oke banget buat dipakai. Itu harapannya lebih banyak orang yang coba, karena mengkonversi itu apa ya bilangnya, kita itu menghargai sebuah karya dari masa lalu tapi kita pakai hingga sekarang, tapi dengan cara yang lebih baru, karena kan kehidupan itu pasti terus berevolusi. Iya, betul. Ya, ini Teknologi salah satu semakin caranya. maju gitu. Betul. Bro, arti modifikasi menurut bro? Modifikasi itu ya kita mengapresiasikan karya yang sudah ada, tapi kita ubah dengan caranya kita sendiri. Sama satu lagi deh, ada pesan nggak untuk orang-orang yang pengen modifikasi motornya gitu? Jangan takut buat berkreasi karyanya kalian, karena semua orang pasti akan mengapresiasi hasil karya yang kalian idam-idamkan dari dulu. Gua hari ini pertama kali nge-review motor yang Vespa di Elders Garage, namanya itu HX90. Jadi yang menarik dari motor ini, dia itu konversi gitu guys, jadi bisa dari listrik, jadi nggak perlu ribet lagi gitu kan. Biasanya kan kalau misalkan Vespa biasa kan dia harus masukin kopling terus juga injek remnya kan gitu. Kalau ini enggak, dia simple banget dan nyaman banget, dia langsung gas-gas aja karena ada listriknya juga gitu sih. Oke bro, Ya, thank you Thank udah you. mau sharing review motornya gitu. Siap. Tapi gue boleh nggak kalau gue abis ini mau cobain motornya? boleh, langsung pakai aja karena ini sudah siap untuk jalan. Pas gue cobain tadi enak banget, nggak berisik gitu kan. Jadi misalnya kita kayak mau sambil dengerin musik kayak gitu, jadi kayak nggak perlu ribet lagi, ya udah kayak biasa aja jalan kayak gitu. Oke, Pals, thank you udah mau diskusi bareng sama Bro Richard. Jangan lupa like, comment, share, terus juga subscribe YouTube channel Black Experience.